Sutradara Joko Anwar kembali menggebrak dengan karya yang menusuk kesadaran dalam pengepungan di Bukit Duri. Mengangkat ketegangan thriller dan kritik sosial pedas, film telah tayang di bioskop mulai 17 April 2025. Kolaborasi rumah produksi lokal Kamensi Pictures dengan raksasa Hollywood Amazon MGM Studios menjanjikan standar internasional tanpa mengikis identitas lokal. Dalam konferensi pers di Surabaya, Joko Anwar menegaskan bahwa film ini lahir dari kegelisahan akan kondisi sosial Indonesia yang dinilainya sedang tidak baik-baik saja. Dirinya menolak anggapan bahwa adegan kekerasan dalam film sekedar sensasi. Baginya, realitas di luar layar justru lebih keras. Pengepungan di Bukit Duri disebutnya sebagai refleksi, bukan nostalgia kelam. Tadi Ibu bilang terlalu sadis, yang terjadi di dunia nyata lebih sadis, Bu. Sekarang anak-anak kalau misalnya mau bergabung ke geng motor harus ngebacok orang. Dan orang itu harus yang tidak dia kenal. Kalau misalnya kita baca berita setiap hari pasti udah tahu itu budaya keliti yang saling serang tanpa mengenal dan mereka saling bacok. Ada satu video yang viral beberapa bulan yang lalu, anak-anak tawuran tangannya putus dan ketendang-tendang tangannya. Jadi yang terjadi di dunia nyata itu lebih sadis dari itu, dan kita percaya ketika kita bikin film ini rakyat itu udah nggak bisa disentil tapi harus digampar. Jadi kita memberikan yang real. Gitu sih. Kita justru supaya orang membicarakan luka lama tersebut, bukan cuma mengungkit, kita harus bicarakan. Karena kalau misalnya tidak kita bicarakan, bahkan sekarang Gen Z aja nggak tahu bahwa ada peristiwa tahun 98 dan mereka nggak tahu jika nanti terjadi lagi, nggak bisa kita cegah karena sesuatu yang nggak bisa kita bicarakan atau tidak mau kita bicarakan akan kembali lagi, dan asapnya sudah terasa sekarang gitu. Dan kalau misalnya ini terjadi lagi hanya karena kita tidak mau membicarakan yang pernah terjadi sama kita akan sangat berdosa banget. Jadi mari kita bicarakan bersama, sehingga kita membuat film ini ya memang untuk supaya orang paham, aware, dan ingat lagi bahwa kita pernah mengalami hal yang sangat gelap sebagai bangsa, dan harus kita bicarakan supaya tidak terjadi lagi, supaya kita bisa memitigasi apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi lagi. Film ini mengisahkan Edwin, guru idealis yang diperankan Morgan Oey, yang terlibat dalam pencarian keponakannya di SMA Duri, sekolah bagi anak-anak bermasalah. Situasi mencekam ketika kerusuhan melanda kota. Edwin dan keponakannya terjebak di dalam sekolah, dipaksa bertahan dari murid-murid yang berubah menjadi ancaman mematikan. Plot ini tidak hanya tentang survival, tetapi juga pengkhianatan, janji, dan pertahanan diri. Bagi Morgan Oey, peran ini seperti proses terapi. Ia menyoroti isu diskriminasi terhadap guru yang diangkat film ini sebagai cermin nyata sistem pendidikan yang timpang. Dalam salah satu dialog kunci, Edwin berkata, "Negara kita ibarat kaca tipis yang mudah pecah." Kalimat filosofis itu menjadi benang merah kritik film terhadap kegagalan negara melindungi warganya. Proses readingnya kita tuh udah nggak kayak proses reading yang biasa kita lakuin, konvensional, tapi ya itu, Abang sudah mulai mentraining kita pada saat proses workshop dengan ngasih kita situasi, kayak misalnya Abang mungkin one-on-one session sama saya atau sama Omara, atau per grup, atau saya sama Budiana, atau saya sendiri. Abang sudah ngasih suatu kondisi, situasi, dilempar ke saya, dan saya harus gimana meresponnya sebagai karakter. Jadi Abang sudah mentraining kita dari awal ketika kita harus merespon sebagai karakter, sehingga kayak adegan yang kita dalam kelas, yang kita rasain itu benar-benar emosi karakternya, udah bukan kita, dialognya apa ya? Kita janjian dialog yuk, udah nggak kayak gitu. Tapi benar-benar reaksi secara emosional. Jeffrey yang sebel sama guru baru ini siapa nih, petatang tenteng datang, sedangkan Edwin juga harus menjadi alpha di sini karena lu ada di ruang kelas saya yang in charge di sini. Jadi yang keluar semua itu benar-benar udah muatan emosinya karakter. Itu yang menurut aku spesial. Joko Anwar tak main-main menyelipkan kritik tajam. Film ini menyoroti trauma kolektif pasca kerusuhan 98, diskriminasi struktural, dan sistem pendidikan yang abai pada guru.
mengambil latar tahun 2027 dipilih sebagai peringatan. Jika pembenahan diabaikan, kekerasan sistematis akan menjadi keniscayaan. Sekolah dalam film ini digambarkan sebagai miniatur negara yang salah urus, metafora tajam untuk Indonesia yang rapuh. Kolaborasi teknis tim produksi layak diapresiasi. Adegan laga dirancang detail tanpa kehilangan esensi narasi. Sementara musik disonan karya Agi Narotama memperkuat atmosfer mencekam. Produser Tia Hasibuan menegaskan, kolaborasi internasional ini tidak mengorbankan identitas lokal. Pesan film ini universal, tetapi akarnya sangat Indonesia. Suara Jakin. Yes. Suara Jakin. Tadi saya lihat tata lampu dan setting backgroundnya itu kayak Hollywood banget. Jadi kalau di lokal sini Indonesia, tadi saya tunggu-tunggu tadi itu nggak ada geng motornya. Ya. Nah itu kenapa dibikin seperti itu? Hollywood karena memang ini produksi Hollywood. Jadi teman-teman tadi lihat ini produksi Kamensi Pictures, PH Indonesia, PH kami, plus MGM. MGM itu adalah PH dari Hollywood yang dari tahun 1920 udah beroperasi. Mereka udah memproduksi banyak sekali film, termasuk film-film James Bond. Itu MGM. Jadi kalau misalnya bilang kualitasnya udah kayak film Hollywood, memang harus seperti itu. Kalau nggak bisa, nggak di approve gitu sih Mas. Terima kasih. Meski dibintangi aktor papan atas, Joko Anwar mengaku tidak mengejar jumlah penonton. Target utamanya Gen Z, yang disebutnya sebagai agen perubahan. Film ini menantang mereka untuk tidak pura-pura lupa pada sejarah kelam. Seperti kata Omar Esteghlal, kebencian generasi muda sering lahir dari lingkungan yang tak memberi mereka pemahaman. Dengan durasi 2 jam, pengepungan di Bukit Duri menjanjikan ritme cepat dan klimaks menghentak. Lebih dari sekadar film, ini adalah cermin yang memaksa kita bertanya, sudah sejauh mana Indonesia belajar dari masa lalu? Seperti diingatkan Joko Anwar, yang menakutkan bukan kekerasannya, tapi sistem yang membiarkannya tumbuh. Pengepungan di Bukit Duri. Siapkah kita menghadapi refleksi diri yang ditawarkannya? Dari ruang redaksi Suara Jatim dan Kabarnet TV, sampai jumpa dalam berita berikutnya.